Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Kembali ke spiritual. Del Gumandel Gendewati, cucunya yang wejangan kali ini adalah hal spiritual di luar nalar. Kalau yang memilih kata mujizat mujizat dari bahasa Arab ya, tapi kalau Arab sendiri ditransferkan ke meaningnya ke bahasa Indonesia yang nggak tahu ya, mungkin lebih tepatnya kalau ditransferkan ke bahasa Indonesia itu melemahkan ya, atau menguasai pihak lawan sehingga pihak lawan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu artinya mujizat kan. Ketika engkau searching, mungkin coba lihat, searching aja. Nah, apakah itu hanya dimiliki oleh seorang yang terpilih? Misalnya utusan, SP, nah, apakah orang manusia biasa tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang di luar nalar itu atas kuasa Sang Maha Pencipta itu? Apakah nggak bisa yang Del Gumandel Gendewati? Jangan kau dangkalkan pikiranmu ya. Kenapa yang selalu logika ya, kecerdasan spiritual dan logika harus bersamaan? Karena yang nggak ingin kau mendangkalkan pikiranmu, mendangkalkan kecerdasan spiritualmu, itu yang benar-benar nggak ingin ya. Jadi setiap perkataan itu engkau harus menganalisanya dengan betul-betul, meresapinya dengan betul-betul, dan menggunakan kecerdasan spiritualmu ya. Arahnya kemana kan gitu. Kalau yang mengajarkanmu itu kan arahnya kemana. Dan untuk melihat arah dari sebuah bahasa, arah dari sebuah kata-kata itu tidaklah mudah, tidak sesimpel, karena aku butuh fokus ya. Banyak orang yang termanipulasi oleh bahasa, kata-kata, suara, intonasi yang lembut sehingga tertipu ya, termanipulasi oleh wajah ya, oleh sopan santun yang iya nji sendiko dawu manis. Tetapi engkau akan tertipu ketika engkau bertemu dengan sang kinasih, sang pinilih, sang SP itu orang Bolotewo ya. Bolotewo kau tahu sendiri kan, berwatakan bala dewa. Nggak akan ada yang namanya bala dewa seperti Arjuna ya, yang manis Nji sendiko dawu, nggak akan ada itu. Nah, tapi jejak, jujur, dan adil. Engkau lebih memilih bertemu dengan seorang Arjuna dengan karakter Arjuna ya, atau karakter Baladewa tapi jejak, jujur, dan adil ya, nggak ada abu-abu. Itulah Del Gumandel Gendewati yang harus kau paham tentang bahasa dan karakter psikologi the human being, psikologi manusia ya. Di era-era sekarang ini kayaknya Gen Z itu lebih
berpikir konstruktif. Nah, pikirannya itu, cara berpikirnya itu konstruktif. Beda dengan zaman era milenial, eranya Eyang, ketika seorang yang berwajah tampan, putih, bersih, inje, inje, sendiko dawuh, wah sudah berbunga-bunga. Akhir dari kata ngedabrus, ya. Itu yang sudah lumayan terjadi banyak yang sudah memanipulasi. Nah, makanya Eyang selalu berpedoman teguh pada jangka ketika pencarian Eyang tentang Sang Kinasih itu. Ya sudah itu, kalau pakemnya itu ya sudah itu aja gitu. Tetapi dengan ngugemi atau benar-benar berpegangan teguh pada pakem, nah, nggak bisa langsung oh ya ini pasti dia. Enggak, ada ya kriteria khusus dari mata batin ini, dari kecerdasan spiritual ini, yang nggak bisa diungkapkan ke siapapun, hanya kita sendiri yang tahu. Aku punya standar melihat orang, aku punya standar penilaian orang, meskipun hampir-hampir mirip ya, dengan metodologiku toh ya, gitu kan. Metodologimu apa, metodemu apa, melihat bagaimana, seperti itu. Nah, apakah yang katakan tadi, yang suatu kegiatan supranatural yang di luar nalar itu hanya terjadi pada sang pinilih, hanya beliau yang berhak, dan hanya sang utusan dari sang maha yang berhak? Tidak ya. Makanya jangan kau dangkalkan cara berpikirmu. Kecelakaan pesawat yang kemarin itu, ada nggak yang selamat? Ya. Kalau itu di logika bisa nggak? Harusnya mati semuanya. Tapi kenapa tidak? Ya. Nanti kalaupun kau logika, kau akan ketemu ya, melihat dari sudut derajatnya seberapa, kecepatan speednya seberapa, bantingannya kemana, itu kau akan ketemu. Itu kalau logika yang kau gunakan. Tapi kok kalau kau, ya itu tadi yang katakan kemarin, kalau badanmu sudah membengkak, bajumu sudah sempit, kamu nggak mau menurunkan berat badanmu dengan olahraga karena capek, mendingan beli baju baru kan. Nah, kau malas mikir, udahlah nggak usah dipikir, sudah itu sebuah supranatural yang di luar nalar atau mukjizat itu ya. Jadi tidak orang khusus yang dipilih, tidak harus kan, semua orang bisa gitu. Karena yang percaya itu karena yang punya cerita. Ketika, ingat nggak waktu yang bikin wejangan di Kadiri itu, wah jerawatan ini. Nah, di Kadiri itu sebenarnya temannya yang itu sedang sakit gula ya, tapi dia nggak pernah mau periksa. Lalu yang melihat ada di mata batinnya ada suara untuk mengambil air dan menyiramkannya ke luka itu. Lalu ya yang nurutin aja kata hati itu tadi, yang ambil, yang siramkan di kakinya itu. Sebenarnya kakinya itu udah parah sekali, udah sampai keluar darah putihnya itu, netes-netes gitu. Lalu ketika disiramkan, beberapa menit kemudian tuh, 1 menit itu kering. Sampai akhirnya pulanglah kita. Nah, pulang itu
pagi hari kan. Setelah pulang pagi hari itu dapat ini lagi, suara lagi di batin untuk segera bawa ke rumah sakit karena itu tinggal 1 senti akan masuk ke tulang. Dia nggak percaya dan nggak mau, tapi yang paksa, yang tidur sebentar kan, karena belum tidur yang tidur 1 jam lah. Habis itu langsung yang bawa ke rumah sakit, yang antar. Dia nggak percaya apa yang bilang. Masuklah ke ruang rongsen. Di ruang rongsen itu aku bilang sama yang rongsen itu tinggal 1 senti kayaknya mas, coba dilihat dulu. Dan hasilnya tinggal 1 senti. Lalu yang keluar untuk merokok dengan kaki yang sudah seperti itu berjalan terseok-seok. Pihak rumah sakitnya bilang nggak ada kamar, lagi, udah penuh. Lalu yang memohon pada Sang Maha, karena kasihan melihatnya, walaupun lukanya udah kering ya. Langsung yang bertemu itu sama yang penguasa rumah sakit itu. Kebetulan itu bukan rumah sakit umum ya. Karena rumah sakit itu dikhususkan untuk ya ceritanya gitu ya, rumah sakitnya ya nggak bisa cerita terlalu dalam gitu ya, karena itu memang rumah sakit khusus. Lalu dibilang oh ada, dibersihkan semua dan jadilah kamar VIP itu, karena itu kamar VIP ya. Yang berterima kasih nih sama penguasa di rumah sakit itu, karena dia juga yang mengizinkan, dia yang merawat sampai akhirnya sembuh sekarang ini. Dan untuk menutupi lukanya itu yang kurang 1 senti sudah mau ke tulang, ternyata itu berhenti ya, gara-gara air itu ya, itu berhenti. Padahal tinggal 1 senti ke tulang. Kalau udah masuk tulang udah harus dipotong kan kakinya. Lalu diambillah itu dari pantat ya, kulit pantat, lalu ditambal sampai sekarang sehat dan utuh kakinya. Nah, itu mujizat buat dia ya. Tapi apakah mujizat itu tanpa perantara? Pakai perantara. Ada lagi, nanti yang kumpulkan nih orang-orangnya ya, kalau nggak percaya Tilku Mandil Gentiwati. Dan kita pakai kita apa ya, hidden cam aja ya, biar dia ngobrol, kita ini kan videokan. Ada lagi seorang temannya yang ke rumah, mereka itu pegawai rumah sakit, suami istri pegawai rumah sakit, dan istrinya hamil. Kebetulan 6 bulan itu kandungannya itu bermasalah sehingga dia sakit. Lalu di rumah sakit itu kebetulan dokternya liburan gitu ya, dokter yang meriksa ini liburan, tapi dia bermasalah itu. Dan dicek itu, karena itu liburan panjang, dicek itu dia masuk itu hari Jumat, diceknya itu kebetulan liburan apa waktu itu yang lupa, dicek itu hari Rabu ya. Lalu dia telepon yang habis itu yang dapat lagi di dalam batin itu yang bilang wah nggak bisa, ini kalau nggak hari Rabu nggak selamat anakmu, yang bilang gitu, nggak selamat. Orang apa ya, saluran buat makan
bayi itu ternyata di dalam rahim itu ternyata sudah terhenti sejak 3 minggu yang lalu. Berarti kan anaknya bayinya udah nggak makan 3 minggu lebih kan. Ditambah hari Rabu, udah berapa hari itu ya, ngeri kan. Lalu dia bilang, wah nggak bisa mas, soalnya ini gini gini gini, oh, dokternya nggak ada liburan gini 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 gini. Lalu di sini bilang, udah suruh ke rumah sakit aja. Loh mas, aku ini kan pegawai rumah sakit di situ, aku lebih tahu mas. Ini enggak ada. Yang bilang, sudah kamu besok hari besok itu kamu libur apa masuk? Libur mas. Kamu ke sana. Ya, nanti kamu pasti akan ketemu dengan seorang yang tua. Tua pokoknya. Temui itu dokter tua yang bilang. Enggak ada mas, besok itu enggak ada yang ini. Hanya dokter jaga aja gini-gini. Pokoknya kamu ke sana. Ya karena dia nurut omongannya Eyang, akhirnya dia ke sana lah, ke rumah sakit. Kebetulan ada seorang dokter yang tua. Dokter tua itu spesialis ternyata, tapi enggak di situ. Gitu. Dia hanya main aja waktu itu. Nah setelah dia menemui dokter itu, ngobrol, di dalam batinnya dokter itu pengen ketemulah dengan dia, dengan istrinya, lalu ke bangsalnya istrinya. Setelah itu, wah dia kaget. Wah ini harus segera dikeluarkan ini ya. Harus segera dikeluarkan ini. Ya udah 6 bulan, kamu bayangin bayi 6 bulan kayak apa, belum jadi kan. Akhirnya dikeluarkan, keluar. Tapi sebelum itu yang bilang kepada temennya yang, karena ada lagi supernatural di sini tuh, spiritual, bilang untuk cari waktu itu pohon pisang, yang suruh cari pohon pisang di sini. Lalu yang bilang sama temennya yang, besok ketika pas operasi itu, pas dikeluarkan, kamu telepon aku ya. Lalu yang ngambil pisang itu pas tepat sebelum operasi, pohon pisang itu yang tebang, yang bikin jadi ya pokoknya pohon pisang ya, enggak saya yang ceritakan ini rekonstruksinya itu, karena lumayan ya yang disuruh, yang ada di spiritual batin itu lumayan beribet itu. Nah, udah selesai, anak itu keluar prematur, disinari. Ajaibnya penyinaran itu nggak nyampe seminggu sudah selesai, sehat. Tapi yang bilang ini sama si ayah dari bayi ini, temannya yang ini dulu ada sesuatu yang dikorbankan. Karena kan waktu itu si dokter bilang pilihannya satu mas, ibunya apa anaknya. Ya pilihannya cuma satu, nggak bisa dua-duanya. Tapi ya diusahakan dua-duanya selamat gitu. Wah hatinya yang jadi gimana ya. Ya akhirnya yang dapat bahasa itu tadi di dalam batin itu tadi yang laksanakan. Lalu yang bilang sama dia, dulu sebelum anak ini lahir aku membuat ini untuk menggantikan ini, yang bilang gitu. Jadi sebaiknya sampai dewasa nanti jangan sampai anak ini kamu kasih makan pisang ya, karena yang ibaratnya gini, ibaratnya yang menumbalkan lah ya, pohon pisang itu yang gantikan, jangan makan pisang. Nah tetapi keluarga dari si perempuan ini punya kakek yang dulu memang apa ya, ahli spiritualnya keluarga itu. Lalu nggak percaya, situ nggak mungkin, karena dulu dia menikah itu yang milihkan tanggal juga si kakek itu. Tapi yang kan bilang
jangan tanggal itu, kayaknya nggak cocok, nanti banyak masalah. Tapi tetap ya, karena satu adalah kakek dari keluarga yang perempuan, dan juga sudah lama menjadi penasihat spiritualnya, apalagi keluarga sendiri. Kalau yang kan bukan keluarga, yang kan hanya temannya dari suaminya. Nah, pernikahan itu benar banyak masalah itu. Lalu dia nekat lah, si bayi ini dikasih makan. Sudah usia 3 tahun apa 2 tahun gitu, 3 tahun ya, 3 tahun lebih ya, dikasih makan pisang. Langsung nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas, jantungnya berhenti, bingung udah. Nah, waktu itu ya nggak di sini, yang pergi jauh, dihubungi nggak bisa, kan HP yang matikan. Wah, udah periksa ke yang ahlinya di Jogja, di rumah sakit Jogja, wah nggak terdeteksi apa, ini bingung semua, padahal udah habis 20 juta 30 juta ya. Wah, panik ya, nyari Eyang tuh panik, Eyang nggak ketemu. Wah, saling menyalahkan mereka, udah dibilangin jangan dikasih pisang gini, oh itu bukan gara-gara pisang gini. Nah, setelah itu sembuh anak itu, padahal Eyang bilangnya sampai usia 7 tahunan lah. Lalu baru kemarin itu lagi, ketika usia 6 tahun itu dikasih dia pisang, kumat lagi. Nah, itu mujizat itu buat bayi itu ya. Walaupun perantaranya adalah Eyang, dan Eyang itu mendapatkan pencerahan itu dari batin, dari spiritual. Masih banyak cerita yang lain ya, kalau mau dikumpulkan itu masih banyak sekali. Tetapi anehnya itu yang hanya bisa menolong orang-orang yang ada di dalam batinnya Eyang gitu. Ketika Eyang udah deket itu baru bisa menolong. Tapi ketika orang itu baru bertemu atau apa, itu nggak bisa yang menolong. Aneh ya, aneh itu spiritual, aneh sekali ya. Jadi yang katakan dari cerita ini bukan suatu pamer, tidak, ini kan menggambarkan bagaimana kekuatan supranatural di luar nalar itu, apakah hanya terjadi oleh SP atau terjadi oleh utusan. Yang katakan tidak kan, karena semua orang pasti mendapatkan kekuatan itu ketika dia benar-benar mau mengolah dirinya, mau mendekat ke kesucian atau ketenangan batin itu, atau bersamadi ya. Yang kira itu hal yang mudah, yang kira loh ya. Nah, kalau dibalikkan, bagaimana yang ketika Eyang itu sakit? Pernah nggak yang sakit gini-gini? Pernah. Yang nggak sengaja menginjak jarum tuh, jarum itu nggak kelihatan, kakinya itu nggak bisa gerak. Lalu di sini ada lagi, udah kamu cari orang yang bisa mijat, tapi nanti kalau aku bilang berhenti, berhenti, kalau enggak ya jangan berhenti. Yang keliling itu ada plakat-plakat tukang pijat itu, tapi dia bilang nggak berhenti. Udah habis nih kota Jawa Timur, udah habis nih kota Solo, ke Jogja lah. Kau di sini mengatakan ke Jogja, lalu ke Jogja lah yang setelah ke Jogja, berhenti, stop. Setelah stop, loh kok mana ini, nggak ada plakat, nggak ada apa, aku berhenti, suruh berhenti tengah jalan, udah di situ. Loh, mana ya? Lalu ternyata yang jalan lihat, loh ternyata ada itu papan nama tapi jatuh dan ketutup pohon, nggak kelihatan. Oh, ini yang dimaksud. Ya udah, datanglah yang ke tempat orang itu. Mas bisa mijit mas? Bisa mas. Nah, waktu dipijat itu ditariklah kaki yang ada bunyi suara jarum jatuh, dan orang yang mijat itu juga bingung, loh kok ada suara apa tadi mas. Nah, artinya yang sendiri pun juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya yang terjadi musibah.
harus pakai perantara kan gitu. Karena jarum itu bukan jarum sembarangan ya, karena yang menginjaknya itu di waktu di keraton di dalam itu ya nggak bisa ngambil kan gitu, bisa melihat tapi nggak bisa ngambil. Bener itu cerita real. Nah kalau yang disuruh coba mana tukang pijatnya, nah ini yang katakan ini, si tukang pijat ini mempunyai keluarga yang istrinya itu kurang beruntung, jadi depresi sehingga ODGJ, anaknya juga lahir ODGJ, dua-duanya ODGJ. Nah waktu itu yang habis dari bertapa. Ketika yang bertapa itu ada pohon jati yang besar sekali, lalu ada satu sinar di situ, lalu yang ambil itu ternyata yang ambil itu kayak jantungnya pohon jati itu, kecil gitu. Lalu si tukang pijat ini minta itu pohon jati jantungnya itu, tapi ya nggak mau sebenarnya, karena ini baru aku ambil mas, nggak apa-apa aku suka itu kok itu. Nggak enak ya namanya diminta, ya udah yang kasihkan itu. Jam 1 malam, karena yang pijatnya jam 1 malam, habis bertapa samati jam 1 malam, pijatnya jam 1 malam, jam 5 subuh beliau nggak ada, muntah darah. Jadi dibawa ke rumah sakit itu muntah darah. Nah ketika itu siangnya yang kan ke sana, karena adiknya saudaranya yang itu pengen pijat itu siang-siang itu, karena dia turun di Jogja dari Jakarta, turun di Jogja. Ternyata siang-siang jam 1 itu sudah pemakamannya sudah selesai, jam 2-an lah ya, sampai sana sudah selesai pemakamannya. Dan istrinya ketemu Eyang nangis, dan dia bilang sering-sering aku ditengok gitu. Ya yang datang nengok karena dia ODGJ dan anaknya juga ODGJ. Begitu cucunya yang Tilkumandil Gentewati. Jadi apa yang katakan ini sebuah satu kenyataan ya, tapi hari ini juga yang sampai bulan-bulan tahun ini ya belum ke sana. Aduh lupa yang ya, nanti coba yang ke sana ya, nanti coba kita ini lagi ceritanya yang ini benar atau enggak itu kita buktikan ya. Nanti yang simpen itu video untukmu, Tilkumandil Gentewati dan Sel Bringsel. Nah intinya poinnya, back to the point, back to the business. Jangan kau perdangkal kesadaran spiritualmu juga logikamu ya. Kekuatan supranatural itu ada, tapi terus jangan didiskreditkan bahwa itu hanya seorang ini yang punya, SP yang punya ya, enggak. Yang yakin kita itu adalah titah itu dari Sang Maha ya. Ketika semuanya titah, disitulah disebut Sang Maha itu maha adil, tidak dibeda-bedakan. Asal engkau mau belajar, asal engkau mau mendekati Sang Maha dengan cara berbuat ulas asih kepada sesama itu ya, tidak merampas haknya, menipu, mengambil keuntungan dengan menjual bahasa-bahasa ini tadi, dengan nje sendiko dawuh itu tadi, kayaknya engkau masih dalam posisi aman di
lingkaran rotasi Kali Yuga 2025 ini. Karena kenapa yang teriak keras kepada Silbringseel, memperingatkan bahwa jangan kau ambil keuntungan dari siapapun dengan cara licik, dengan cara apapun, yang hanya teriak keras kepada Silbringseel supaya dirinya selamat. Ya, karena Silbringseel adalah cucunya Eyang dan senang belajar spiritual juga, tetapi malu-malu, masih ngeyel, ya, masih ngeyel, ya. Jadi yang keras bukan berarti yang tidak sayang, tetapi yang sayang dan memperingatkan di rotasi Kali Yuga ini, utang nyowo bayar nyowo. Ya. Rahayu, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.